Perkenalkan, nama saya Haris Zofri, BP 19 10 22 10 01 dari kelas penyusunan rencana bisnis Agri B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rancangan bisnis yang telah saya susun. Yang pertama ada peluang usaha yang ingin saya kembangkan. Saya memilih 3 peluang usaha. Yang pertama ada catering sehat. Sumber ide ini berasal dari makin meningkatnya kesibukan tiap orang, sehingga tidak ada waktu untuk menyediakan makanannya, sehingga biasanya hanya membeli makanan siap saji. Jika hal tersebut menjadi kebiasaan, maka akan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Sehingga, dengan catering sehat ini, customer dapat menikmati masakan rumahan yang sehat dengan rincian gizi yang jelas. Peluang yang kedua ada jasa pemasaran sayur keliling. Sumber ide berasal dari keresahan ibu-ibu komplek. Panjangnya rantai pemasaran hasil pertanian, sehingga menyebabkan rendahnya harga jual petani dan tingginya harga beli konsumen. Lalu, tingginya kesibukan di kota-kota besar. Dengan digitalisasi pedagang sayur keliling, diharapkan dapat memudahkan pemasaran hasil pertanian. Peluang yang ketiga adalah usaha aquascape. Sumber ide berasal dari meningkatnya tren aquascape di masyarakat sekarang. Manfaat aquascape adalah dapat menenangkan pikiran dan seni dalam membuat sebuah aquascape. Argumentasi mengapa usaha ini memiliki peluang. Dari usaha yang pertama, catering sehat. Usaha ini berpeluang karena makin tingginya kesadaran masyarakat tentang hidup sehat, sehingga banyak yang beralih ke makanan sehat. Lalu, untuk saat ini, masih sedikit catering yang menyajikan makanan yang memiliki data tentang fakta gizinya. Yang kedua, jasa pemasaran sayur keliling. Karena dengan aplikasi ini dapat lebih mensejahterakan petani dan memudahkan pembeli dalam pembelian hasil pertanian. Dan untuk saat ini masih jarang yang mendigitalisasi pemasaran hasil pertanian. Dan usaha yang terakhir, aquascape. Mengapa ini berpeluang? Karena makin meningkatnya tren dari aquascape, menjadikan seorang kreatif dan menyalurkan seni seseorang ke dalam aquascape-nya. Dari ketiga usaha tadi, saya melakukan analisis pilihan usaha dengan skala Likert, di mana bisnis 1 adalah catering sehat, bisnis 2 adalah jasa pemasaran sayur keliling, dan bisnis yang ketiga adalah aquascape. Dengan bobot kebanyakan 10% dan saya mengambil 15% untuk ketersediaan bahan baku dan bahan penolong. Karena dalam suatu bisnis sangat dibutuhkan atau suatu bisnis dapat berjalan jika adanya ketersediaan bahan baku dan bahan penolong ini. Dan kami memberikan nilai yang rendah atau 5% kepada modal finansial dan non-finansial yang dimiliki, karena ini dapat kami dapatkan dari investasi atau dari investor. Dari perhitungan kami, peluang usaha seperti data sebelumnya, didapatkan usaha yang dapat dipilih adalah usaha catering sehat dengan total nilai 3,55, yaitu usaha bisnis 1 atau usaha catering sehat. Selanjutnya, informasi bisnis atau informasi usaha. Yang pertama, informasi usaha catering sehat. Usaha yang dijalankan adalah catering sehat. Usaha ini menjual kebutuhan makanan sehari-hari dengan sistem PO atau pre-order. Konsumennya adalah orang kantoran dan yang ingin makan makanan sehat. Pada saat ini atau pada saat pembukaan, status usaha ini merupakan pada tahap awal untuk peluasan bisnis ke arah restoran makanan, bukan lagi sistem pre-order. Bentuk usaha ini merupakan usaha dengan kepemilikan tunggal karena tidak membutuhkan modal yang besar. Usaha ini menguntungkan karena adanya perubahan mindset masyarakat semenjak pandemi, sehingga meningkatnya minat masyarakat kepada hidup sehat. Karena sistem usaha ini sistem pre-order, jadi proses produksi berjalan saat orderan atau pesanan sudah masuk. Usaha ini bukanlah usaha yang bersifat musiman, karena hidup sehat bukan suatu tren, tapi merupakan suatu keharusan.
Informasi usaha jasa pemasaran sayur keliling. Usaha ini bergerak di bidang jasa dengan memasarkan produk hasil pertanian ke masyarakat dengan menggunakan aplikasi digital. Konsumennya adalah rumah tangga keluarga dan pribadi yang memiliki kebutuhan dapur. Usaha ini merupakan usaha startup atau usaha atau perusahaan yang baru saja didirikan dan berada pada fase pengembangan, serta penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Untuk perluasannya lebih ke fitur aplikasi, kemudahan konsumen dalam penggunaan aplikasi, dan lokasi jangkauan aplikasi. Karena usaha ini cukup kompleks, membutuhkan modal yang cukup besar baik finansial dan non-finansial, maka membutuhkan perizinan, maka bentuk usaha yang mungkin dijalankan adalah persekutuan atau perseroan. Usaha ini menguntungkan karena dengan berkembangnya teknologi, semua orang menginginkan sesuatu yang instan, murah, dan terpercaya. Dengan usaha ini diharapkan masyarakat di luar sana dapat memudahkan aktivitasnya dalam proses pembelian bahan baku sayuran, bahan baku makanan. Usaha ini buka selama 7 jam sehari, dari jam 5 sampai jam 12 siang. Usaha ini bukanlah usaha yang musiman, karena ke depannya teknologi bakalan makin maju dan makin meningkat, dan manusia dan kebutuhan manusia akan bahan makanan akan terus meningkat. Informasi usaha Aquascape. Usaha ini bergerak di bidang perdagangan dan jasa, menjual berbagai macam jenis akuarium, tanaman air, ikan, dan lain-lain, dan juga menyediakan jasa pembuatan aquascape. Usaha ini berada pada tahap awal untuk perkembangan usaha ke arah perluasan wilayah pasar. Usaha ini merupakan usaha dengan pemilik tunggal, karena merupakan usaha rintisan dengan skala yang cukup kecil. Usaha ini menguntungkan karena aquascape saat ini sangat digemari. Masyarakat yang jenuh akan aktivitas membutuhkan hiburan dengan membuat dan melihat aquascape. Jadi, masyarakat yang jenuh dapat healing dengan hanya menonton atau melihat aquascape yang telah dibikin atau yang dibelinya. Usaha ini buka setiap hari dengan waktu buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Usaha ini untuk saat ini merupakan usaha yang bersifat musiman karena minat masyarakat kepada aquascape sekarang makin marak. Dari pemilihan usaha tadi, yaitu kami mendapatkan usaha yang akan dikembangkan adalah catering makanan sehat. Uraian informasi usaha lanjutannya, yang pertama ada deskripsi produk. Catering sehat adalah usaha yang menjual berbagai makanan yang terjamin kualitas bahan bakunya. Pembeli dapat mengetahui dari mana asal bahan baku, proses pengolahan, hingga sampai ke tangan konsumen. Tujuannya, konsumen akan dapat mempercayai kehigienisan makanan. Makanan ini merupakan olahan rumahan yang memiliki informasi yang mendetail dari makro hingga mikronutriensnya, sehingga pembeli tidak perlu khawatir akan kebutuhan gizi, karena dengan makanan ini dapat memenuhi gizi dan kebutuhan energi dalam sehari. Jenis makanan yang dijual adalah untuk sarapan, snack, makan siang, dessert, dan juga makan malam. Tiap harinya, makanan berat berbeda-beda menu untuk mengurangi kebosanan pelanggan. Kami menyediakan 7 menu basic atau 7 menu basic, yaitu ayam bakar, ikan bakar, pepes, dendeng, cumi, udang tepung, dan berbagai sayuran. Dari segi menu basic mungkin sama dengan catering lain, tetapi kami juga menyediakan menu western dengan memilih bahan baku yang organik, lebih rendah kalori, dan juga rendah lemak. Namun, tetap dapat memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi sehari-hari. Jadi, sebelum pelanggan memilih menu, kita akan terlebih dahulu menghitung kebutuhan kalori per harinya, baru disesuaikan dengan makanan yang diorder. Dari segi pasar, target pasar catering ini adalah orang-orang perkantoran, orang diet, dan juga yang ingin menjaga kesehatan lewat pola makan, seperti orang yang terkena tekanan darah tinggi, rendah, atau tekanan darah rendah, kolesterol, dan lainnya. Nanti makanan akan disesuaikan dengan kebutuhan atau saran dokter. Dengan produk ini diharapkan konsumen dapat menjaga kesehatannya, karena makanan sehat bukanlah sebuah tren tapi keharusan. Produk ini dijual dalam sistem PO atau pre-order dan juga paketan seperti 1 minggu sampai dengan 1 bulan.
Dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat, konsumen akan memilih makanan yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak lagi membebankan tubuh akan zat berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit. Kami juga menawarkan harga yang cukup terjangkau dan dapat menghemat pengeluaran dengan bekerja sama dengan perkantoran. Harga untuk satu kali makan adalah paket satu hari dan paket makan satu bulan. Paket ini juga bisa di-custom oleh pembeli. Promosi giat dilakukan di media sosial, spanduk, dan juga bekerja sama dengan gym, dokter gizi, dan lainnya. Karena usaha ini berupa catering, maka ketika ada orderan baru, makanan diproduksi. Setelah jadi, jika radius antar kurang dari 5 kilometer, akan diantar menggunakan motor operasional tanpa biaya tambahan. Jika lebih, maka diantar menggunakan ojek, taksi, ojol, atau lainnya, di mana biaya ini ditanggung oleh pembeli atau bisa dijemput juga di lokasi produksi. Lokasi usaha yang dipilih adalah Jalan Es Parman nomor 106C, di depan Makam Pahlawan sebelah Ayam Kelasan. Kami memilih lokasi tersebut karena strategis, dekat dengan perkantoran, wilayah pendidikan, dan perumahan warga. Karena tidak membutuhkan ruang yang besar, kami hanya akan menggunakan lantai 2, sehingga tidak mengeluarkan banyak biaya operasional sewa ruko. Renovasi yang akan dilakukan adalah pembuatan dapur, saluran limbah air, limbah udara, dan pembuatan tempat cuci tangan dan sanitasi lainnya. Persaingan usaha makanan yang berada di sekitar adalah AA Catering, Ayam Kelasan, bernama Ajo Paris. Namun keempat usaha ini memiliki perbedaan segmen pasar dengan usaha catering sehat. Keempat pesaing tersebut memiliki segmen pasar yang lebih luas. Makanan dari pesaing tersebut tidak memiliki penjelasan gizi, kalori, dan penjelasan akan kebutuhan gizi dan kalori dari konsumen. Keempat pesaing tersebut sangat diminati masyarakat karena rasa yang enak. Jadi perusahaan kami akan menyajikan makanan yang tidak hanya bergizi, higienis, tetapi juga enak, yang tentunya tidak kalah dengan rasa makanan pesaing. Pemilik usaha adalah lulusan jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Andalas. Dengan latar belakang itu, maka pemilik memiliki kemampuan yang cukup di bidang bisnis dengan bahan baku hasil pertanian. Usia yang masih tergolong muda, yaitu 23 tahun, sehingga memiliki stamina yang kuat dan fisik yang sehat. Pengalaman kerja belum ada, namun memiliki basic manajemen dari bangku perkuliahan. Selain itu, pemilik usaha juga mempunyai pengalaman dalam melakukan perdagangan atau bisnis, yaitu usaha Ars Blend, Koper Padang, Libis Audio, dan Pomade. Kebutuhan personalia yang dibutuhkan adalah koki, pekerja kasar sebagai driver, mencuci piring dan memasukkan makanan ke kotak, dan juga admin sekaligus yang bertugas sebagai pemasar di media sosial. Dengan kebutuhan itu, maka kemampuan karyawan harus sesuai dengan bidang tersebut. Dan kami akan melatih koki sebelum bekerja agar sesuai dengan standar baik rasa maupun kebersihan. Karena usaha ini masih dalam sistem PO atau pre-order, maka di awal karyawan koki dan pekerja kasar dibayar upah per jam, sedangkan admin digaji per bulan. Usaha ini memiliki dua tonggak utama, yaitu koki atau juru masak dan admin dalam promosi di media sosial. Selanjutnya kami melakukan analisis kelayakan usaha terhadap usaha catering makanan sehat yang ingin kami jalankan. Dari aspek yang pertama adalah aspek teknis. Lokasi usaha yang dipilih adalah Jalan Es Parman nomor 106C di depan Makam Pahlawannya, sebelah Ayam Kelasan. Kami memilih lokasi tersebut karena strategis dekat dengan perkantoran, wilayah pendidikan dan perumahan warga, dan juga pasar untuk pembelian bahan baku. Adanya sumber daya yang menunjang proses pelayanan terhadap konsumen, seperti transportasi, jaringan internet, dan lainnya. Dan alasan lainnya adalah dengan dekatnya pasar untuk pembelian bahan baku dan daerah pemasaran, maka lokasi tersebut memiliki biaya yang murah dibanding tempat yang lainnya. Di sini kami melakukan memilih dua tempat yang akan dijadikan tempat usaha atau tempat produksi usaha catering makanan sehat. Yang pertama Jalan Es Parman dan yang kedua Batang Kabung Asri. Kami menilai dengan beberapa indikator, yaitu indikator wilayah kebutuhan wilayah pemasaran, bahan baku, transportasi, dan juga tenaga kerja. Dari penilaian kami,
kami mendapatkan, nilai yang lebih nilai Jalan Esparman lebih tinggi daripada Batang Kampung Asri. Oleh karena itu kami memilih lokasi di Jalan Esparman. Selanjutnya dari segi tata letak perusahaan disesuaikan dengan aliran barang yang masuk sampai keluar atau sampai hasil produksi dipasarkan. Untuk luas tempat produksi menyesuaikan luas ruko yaitu 160 meter persegi. Jadi di atas ini, atas kanan, ini adalah pintu masuk barang, baik itu bahan baku, bahan penolong maupun pekerja. Nanti setelah bahan-bahan itu masuk, selanjutnya dicuci di wastafel. Setelah dicuci, langsung ditimbang di meja, dan bisa langsung disimpan di storage atau di tempat penyimpanan ataupun langsung digunakan di dapur. Selanjutnya dilakukan setelah diproduksi di dapur, selanjutnya di packing baru keluar dari tempat produksi. Dari aspek yang kedua adalah aspek kelembagaan, organisasi, dan manajerial. Perusahaan bekerja sama dengan BPOM dan lab lain dalam melakukan uji mutu secara berkala. Organisasi yang dibentuk dalam bisnis akan memiliki struktur yang jelas serta pembagian tugas yang jelas, di mana terdapat dari admin, koki, dan juga tenaga kerja kasarnya. SDM yang ada dilatih terlebih dahulu untuk dapat menghasilkan makanan yang bersih, sehat, dan sesuai dengan kadar gizi yang dibutuhkan. Aspek yang ketiga adalah aspek sosial. Perusahaan tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain. Salah satunya adalah lembaga sosial, sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Dengan usaha ini akan menambah tingkat kesempatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Dari aspek komersil, yang pertama ada output, di mana output ini dengan bekerja sama dengan perkantoran, dokter, tempat kebugaran, dan melakukan promosi dengan media sosial, influencer, dan menggunakan penjualan online seperti di GoFood dan lainnya. Input yang dibutuhkan adalah bekerja sama dengan pemasok, rencana penyediaan bahan baku selain juga membeli langsung bahan baku ke pasar. Aspek selanjutnya adalah aspek finansial. Yang pertama ada penyusunan anggaran investasi. Penyusunan anggaran investasi usaha ini yaitu dengan membuat rencana untuk membeli alat produksi yang akan digunakan untuk beberapa waktu mendatang dengan mempertimbangkan kondisinya dan kemampuan daya tahannya. Alat yang dibutuhkan ada kompor, kulkas, meja, wajan, panci, baskom, oven, tabung gas, dan aneka peralatan kecil lainnya. Struktur dan sumber pembiayaan berasal dari dana pribadi. Apabila terjadi kekurangan dana, maka akan dilakukan peminjaman kepada orang terdekat, seperti keluarga, agar meminimalisir bunga yang didapatkan. Jika usaha berkembang dengan baik dan membutuhkan bahan baku yang banyak, maka saya akan mencari investor untuk pembiayaan usaha ini. Selanjutnya ada perkiraan biaya, di mana perkiraan biaya dari investasi ada renovasi dapur, kendaraan, kompor, wajan, panci, baskom, oven, tabung gas, peralatan dapur kecil, kulkas, dan juga rice cooker dengan total biaya investasi adalah Rp46.350.000. Biaya operasional dan maintenance-nya yaitu ada servis kendaraan, uji lab BPOM dan BPOM, listrik, air, bensin, internet, gaji 2 orang koki, gaji 2 orang admin, dan juga gaji 2 orang tenaga kerja kasar. Dengan total per tahunnya adalah Rp166.460.000. Benefit dan biaya produksi. Modal pokok atau HPP per boxnya adalah 15.000. Harga jualnya adalah 25.000 per box. Total produksi per hari 250 box per hari. Jadi biaya produksinya adalah harga modal pokok dikali 250 adalah 3.750.000 per hari.
dan total revenue atau revenue-nya adalah 1.875 miliar rupiah per tahun. Selanjutnya ada perhitungan net benefit, di mana tadi ada modalnya sebesar 46.350.000 rupiah dan OM-nya sebesar 166.460.000 rupiah, biaya produksi 1.125.000 rupiah. Jadi total cost yang dibutuhkan pada tahun pertama adalah 1.337.810.000 rupiah dan benefitnya adalah 1.875.000 rupiah, sehingga net benefitnya adalah total cost dikurang benefit, hasilnya adalah 537.190.000 rupiah. Jadi dari hasil ini, maka dari segi aspek finansial, maka usaha ini merupakan usaha yang menguntungkan. Dari segi aspek ekonomi, yang pertama dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan tingkat pendapatan keluarga. Dengan adanya suatu usaha yang akan saya dirikan, akan memberikan peningkatan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang dapat diterima bekerja di catering sehat. Dan juga ada perubahan pola nafkah. Di beberapa wilayah, kehadiran suatu usaha baru akan mengubah pola hidup masyarakat tersebut. Selanjutnya ada meningkatnya perekonomian pemerintah melalui meningkatnya peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Menambah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu, menghemat devisa, karena usaha catering hanya menggunakan bahan baku dan tenaga kerja dalam negeri. Oleh karena itu mengurangi penggunaan barang impor, karena memprioritaskan negara sendiri. Selanjutnya menambahkan pendapatan nasional, karena produk ini bisa diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri, sehingga impor terhadap suatu produk dan biaya-biaya yang dibebankan lainnya berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Dan juga pemerintah memperoleh pendapatan berupa pajak. Setiap suatu usaha pasti akan dikenakan pajak, baik pajak bangunan maupun pajak dari usaha tersebut. Selanjutnya ada model Canva bisnis. Di sini ada model Canva bisnis dari usaha catering sehat, di mana key partner-nya yaitu supplier bahan baku, bahan penolong dan sarana produksi. Yang kedua ada pemakai produk, ada afiliator atau yang mempromosikan usaha tersebut, penyelenggara pameran, dokter, pemilik festival atau pameran, dan juga ada owner media. Aktivitas kuncinya adalah pembelian bahan baku, pembelian sarana produksi dan bahan penolong, memproduksi produk, mengemas produk, memasarkan produk, mempromosikan produk, dan juga bekerja sama dengan dokter gizi dan juga bekerja sama dengan gym dan lainnya. Value proposition atau nilai suatu produknya, nilai tambahnya ada variasi menu, kualitas bahan baku terjamin, mutu gizi diketahui, halal, rasa yang enak, harga bervariasi, sehat dikonsumsi dalam jangka panjang, penyajian dengan kotak sendiri dan tidak sekali pakai. Customer atau hubungan dengan customer yang dijalin, ada diskon pembelian produk sesuai dengan kuantitas. Selanjutnya ada diskon member atau pembelian berjangka, seperti tadi ada yang 1 hari sampai 1 bulan, dan ada affiliate atau afiliator. Segmen customer-nya adalah ada dari karyawan kantor, karyawan hotel, atau orang-orang yang menggunakan jasa hotel. Selanjutnya ada orang yang melakukan perbaikan gizi, seperti diet atau sakit. Selanjutnya ada semua pecinta makanan sehat, dokter, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga tua. Key resource-nya ada kendaraan distribusi, iklan, lokasi strategis, menggunakan bahan baku berkualitas, dan tenaga kerja yang bersih dan terampil. Channel yang digunakan ada WhatsApp, media sosial, GoFood, pameran, dan juga ini ada YouTube. Cost strukturnya atau biaya-biayanya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya peralatan produksi,
biaya renovasi dapur, biaya promosi, biaya transportasi, biaya listrik dan operasional lainnya, dan juga ada biaya administrasi, dan juga ada pajak. Selanjutnya ada penghasilan atau revenue stream-nya dari penjualan produk dan juga dari YouTube. Jadi kami juga menggunakan YouTube dalam mempromosikan dan juga menginformasikan masyarakat tentang makanan-makanan sehat. Jadi jika YouTube-nya sudah berkembang, maka juga dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi usaha catering sehat. Dari model Canva tadi, maka kami menyusun strategi perusahaan dari usaha catering sehat. Strategi yang kami susun yang pertama ada melakukan kerjasama dengan produsen bahan baku sayur hidroponik agar mendapatkan harga yang lebih murah dan fresh. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses produksi untuk menjamin mutu makanan. Melakukan perincian gizi produk catering agar menyesuaikan kebutuhan konsumen. Bekerja sama dengan dokter gizi, hotel, pemerintah, kantor untuk menyediakan kebutuhan makanan. Selanjutnya ada melakukan promosi via media sosial dengan cara pembuatan edukasi kesehatan dan gizi, dan diakhiri dengan diskon produk. Dan yang terakhir, menyediakan layanan pengaduan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Selanjutnya, rencana operasional dan pengorganisasian sumber daya manusia dari usaha catering sehat ini. Yang pertama ada rencana manajemen operasionalnya. Jadi rancangan manajemen operasional berdasarkan alur proses produksi seperti gambar di bawah ini. Ini ada pesanan masuk, lalu ada pesanan masuk, lalu pembelian bahan baku, selanjutnya dicuci bahan bakunya, bisa langsung diproses maupun disimpan. Selanjutnya dikemas dan juga diantarkan. Yang pertama ada perencanaan produksi. Produksi akan dimulai saat telah ada pesanannya masuk. Pembelian bahan baku maksimal 2 hari sebelum proses pembuatan, agar bahan baku yang digunakan selalu fresh. Semua barang yang masuk harus dicuci terlebih dahulu agar terhindar dari bibit penyakit. Proses produksi dilakukan 1-2 jam sebelum jadwal antar, agar tetap fresh sampai di tangan konsumen. Dari pengorganisasiannya, pada produksi catering sehat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses produksi 2 orang, bagian pemasaran dan keuangan 2 orang, dan 2 orang lagi pekerja kasar untuk pembelian bahan baku, pencucian, dan juga pengantaran. Yang ketiga ada pengawasan. Pengawasan dilakukan setiap hari oleh owner dan koki, dan juga admin. Melakukan pengawasan dalam pemakingan agar sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang terakhir ada pengorganisasian sumber daya manusianya. Pengorganisasian sumber daya berdasarkan struktur organisasi. Di sini yang paling atas ada owner. Selanjutnya ada manajer pemasaran dan keuangan sama manajer produksi. Dan di bawahnya dibantu oleh staff. Manajer pemasaran dan keuangan tugasnya adalah mengatur dan mengelola keuangan serta melakukan promosi di media sosial hingga menerima orderan via online maupun offline. Manajer memiliki 1 staf untuk membantu dalam pengelolaan media sosial dan penerimaan pesanan. Selanjutnya ada manajer produksi. Manajer produksi merupakan seorang koki yang memiliki keterampilan dalam memasak. Memiliki 1 orang staf di dapur dalam proses pembuatan makanan, dan 2 orang staf lagi merupakan pekerja kasar, di mana memiliki job desk pembelian bahan baku, pencucian, dan pengantaran hasil produksi ke tangan konsumen. Baiklah, sekian hasil dari rancangan bisnis yang saya susun, yaitu usaha catering sehat. Sekian presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.